Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cika Abdilia dengan NIM E97219061, mahasiswi semester 7 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah saya lakukan di salah satu pondok pesantren sebagai syarat untuk tugas akhir mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2. Nah, di sini saya mengangkat tema atau judul penelitian penerapan nilai tasawuf dalam pembentukan akhlak sufistik santri di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin 2 Kota Surabaya. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Yang pertama tentunya yakni pendahuluan. Untuk yang kedua yakni profil dari Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin 2 Kota Surabaya. Lalu yang ketiga yakni penerapan nilai tasawuf yang ada di pondok pesantren tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat yakni pola pembentukan akhlak sufistik yang ada di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin 2 Kota Surabaya sendiri. Nah, langsung saja kita ke pendahuluan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak dan juga tasawuf. Nah, akhlak merupakan landasan paling utama dalam pembentukan pribadi manusia yang seutuhnya. Akhlak dapat dikatakan sebagai hasil dari proses penerapan akidah dan juga syariat. Jadi tidak mungkin akhlak yang baik akan terwujud pada diri seseorang tanpa adanya akidah dan juga syariat yang baik pula. Namun, pada kenyataannya, pada zaman yang semakin modern ini telah banyak terjadi pergeseran nilai etika, akhlak dan juga budaya di berbagai kalangan, khususnya para remaja yang menjadikan generasi saat ini kehilangan jati dirinya hingga berujung pada kemerosotan akhlak. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai tasawuf. Nah, tasawuf sendiri merupakan ajaran yang berhubungan dengan pembinaan mental rohania agar selalu dekat dengan Tuhan. Nilai-nilai tasawuf yang diimplementasikan untuk pembentukan akhlak sufistik, yakni contohnya seperti sabar, tawakal, ikhlas, qanaah, zuhud, dan juga lain sebagainya. Semua nilai-nilai ajaran tasawuf membutuhkan riyadhah atau latihan yang sungguh-sungguh agar dapat mengimplementasikannya dengan baik. Nah, tasawuf ini dinilai dapat menjadi jawaban atas problema masyarakat modern saat ini yang sangat mengagung-agungkan dunia dan lalai akan akhiratnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang kedua, yakni profil dari Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin 2 Kota Surabaya. Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin 2 ini sesuai dengan namanya, pondok ini berfokus pada pendidikan atau pengajaran pada tafsir hadis. Pondok pesantren ini mulai berdiri sejak 6 tahun yang lalu atau tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2016. Pimpinan utama sekaligus pengasuh dari pondok pesantren ini bernama Ahmad Ainul Yakin, yang merupakan seorang pendakwah serta dosen lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pondok yang kerap disapa Pondok Prapen ini berlokasi di kota Surabaya, yakni lebih tepatnya di Jalan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pondok ini memiliki santri yang tergolong cukup banyak dan terdiri dari beberapa usia, namun sebagian besar santri dan santriwati di pondok ini adalah mahasiswa dan juga mahasiswi. Dalam praktiknya, pondok ini tidak hanya menerapkan atau mengajarkan mengenai tafsir hadis saja, namun juga menjadikan tasawuf sebagai dasar pembentukan akhlak para santrinya. Bergeser ke pembahasan ketiga, yakni penerapan nilai tasawuf yang ada di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin 2 Kota Surabaya ini. Nah, terdapat beberapa penerapan nilai tasawuf melalui ibadah yang dilakukan di pondok pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni yang pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang dilakukan sama halnya dengan di pondok pesantren pada umumnya. Namun, sholat berjamaah di pondok pesantren Tafsir Hadis Sohihuddin 2 ini selalu dipimpin atau diimami langsung oleh sang pengasuh atau Ustadz Yakin sendiri. Nah, kalaupun
beliau sedang tidak bisa atau berhalangan untuk mengimami, pasti digantikan dengan santri yang dipercaya yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Nah, tujuannya untuk melatih santri tersebut agar lebih berpengalaman dan juga bisa mengimami dengan baik. Nah, lalu yang kedua yakni mengaji. Kegiatan mengaji yang ada di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohiuddin II ini beberapa yang rutin dilakukannya yakni ada ngaji kitab Nahwu dan Shorof, lalu ulumul hadis, hadis tahlili, ilmu Al-Quran, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir ahkam, dan juga lain sebagainya, yang sebagian besar yakni mengaji tentang hadis karena seperti nama pondoknya yang hanya berfokus atau lebih berfokus pada tafsir hadis saja. Lalu yang ketiga yakni ada wiritan. Nah, di Pondok Pesantren Tafsir Hadis ini untuk wiritan hariannya pada saat setelah sholat subuh yakni membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, istighfar 100 kali, sholawat astaghfirullahalazim 100 kali, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, ya latif 129 kali, la ilaha illallah 165 kali, disambung lagi dengan la ilaha illallah 12 kali, Allah 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 12 kali, dan hu 12 kali, kemudian syahadat 3 kali, dan dilanjut dengan bacaan amantu billahil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima syiwa. Untuk setelah sholat duhur dan asar sama seperti biasanya, namun untuk setelah sholat maghrib biasa membaca Hizbul Bahar karya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dari Tarekat Syadziliyah dari Mesir. Nah, yang mencolok dari Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohiuddin II ini dalam wiritannya yakni pada Hizbul Baharnya ini. Kemudian untuk wiritan per minggu setelah sholat maghrib pada hari Kamis membaca surat Yasin dan juga tahlil, dilanjut dengan sholawat dibaiyah. Lalu pada hari Jumat setelah sholat subuh, setelah wiritan harian sepertinya sudah dijelaskan, yakni dilanjut dengan surat Al-Kahfi, kemudian pembacaan sholawat burda. Oke, langsung saja kita bergeser kepada pembahasan yang terakhir, yakni pola pembentukan akhlak sufistik yang ada di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohiuddin II Kota Surabaya. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai akhlak sufistik, yakni akhlak sufistik menekankan pada pengoptimalan potensi ruhania manusia dalam berperilaku, yaitu fungsi akal sebagai pertimbangan dan hati sebagai keputusan. Perilaku manusia yang tampak secara lahir merupakan sebuah kerja dari akal dan hati dalam mengendalikan nafsu. Oleh karena itu, maka ditekankan pada pendidikan ruhania agar dapat membentuk akhlak sufistik yang baik pada santri. Nah, pendidikan ruhania ini merupakan pendidikan untuk mengasah pikiran, hati, dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau ma'rifatullah. Pendidikan spiritual juga dikenal sebagai pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada kecerdasan emosional dan spiritual atau ruhania yang bertumpu pada masalah diri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan ruhania adalah usaha merubah, mengarahkan, melatih, dan membimbing serta mempengaruhi unsur-unsur kerohanian yang bersifat dinamis itu menuju ke arah tujuan pendidikannya dicita-citakan menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, pola pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohiuddin II ini, pola pendidikan ruhaniyahnya yakni mensucikan jiwa dengan mengingat Tuhan dan juga sholat, lalu mendisiplinkan bacaan-bacaan wiritan dan juga sholat berjamaah, memberikan pelajaran-pelajaran mengenai tentang tasawuf dan lainnya,
Lalu yang terakhir memberikan pelajaran mengenai kesabaran yang dilakukan dalam rangka mendidik jiwa, menata jiwa, dan juga menata hati. Nah, terdapat dampak yang signifikan dengan diterapkannya pendidikan ruhaniah pada santri yang ada di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohiuddin II ini, seperti contohnya semakin meningkat atau menonjolnya sifat-sifat terpuji, sopan santun yang bisa dibilang ciri khas tersendiri dari para santri yang tidak akan dimiliki atau ditemui oleh seseorang yang bukan santri. Dan juga memudarnya sifat-sifat buruk atau sifat yang kurang baik dari seorang santri itu tersendiri. Selain itu, pengasuh serta pengurus Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohiuddin II ini menetapkan adanya hukuman untuk para santrinya yang berlaku kurang baik, yakni dengan memberikan hukuman seperti ro'an, membersihkan area pondok pesantren, membersihkan toilet, atau membersihkan kendaraan dari ustadz sendiri, dan tidak memberikan hukuman dengan materi atau dengan uang karena dinilai memberatkan para santrinya. Jadi cukup dihukum dengan hukuman seperti membersihkan tempat atau kendaraan-kendaraan, agar santri tersebut bisa mengevaluasi dirinya dan berubah menjadi lebih baik. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurang dalam penjelasan atau penyebutan kata, pelafalan ayat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day semuanya.